terima kasih. Pada kesempatan ini saya tidak bertanya, tapi mau mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Soleh dan juga rekan-rekan yang sudah menginisiasi tentang terbentuknya Hari Cinta Kasih ini, Hari Persaudaraan Umat Beragama. Tapi kita lihat beberapa waktu yang lalu ini juga cukup memprihatinkan bahwa di Sumatera Barat terjadi pembakaran terhadap masjid oleh sekelompok orang yang mengaku beragama, tapi saya tidak tahu agama apa yang mereka ajari sehingga melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap masjid di kelompok Ahmadiyah. Dan saya juga pada kesempatan ini meminta kepada aparat untuk bertindak tegas. Karena beredar video bahwa di situ terlihat aparat kepolisian, aparat TNI yang tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa terhadap itu dengan melakukan apa-apa. Karena kita adalah negara Pancasila. Karena kita adalah negara yang penuh kedamaian mestinya. Dengan ketuhanan yang Maha Esa yang ada di dalam sila pertama, itu menunjukkan adanya keberagaman, menunjukkan toleransi antar umat beragama. Oleh sebab itu, saya sangat mendukung usulan dari Gus Soleh dan teman-teman semua ini agar Presiden Jokowi bergerak untuk melakukan pendeklarasian Hari Toleransi atau Hari Cinta Kasih Beragama. Barangkali untuk mempercepat, barangkali Agama Cinta bisa mengirimkan surat atau apapun bentuknya agar Presiden Jokowi bisa memahami, bisa mengetahui betapa pentingnya hari ini, betapa pentingnya Hari Cinta Kasih ini, betapa pentingnya toleransi ini, di mana sekelompok orang yang memang minoritas, tetapi mereka terus bergerak untuk merongrong negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh sebab itu, mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan hari persamaan ini, Hari Cinta Kasih ini, Hari Toleransi ini, agar semua pihak bisa menyadari. Hanya itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih sudah menginisiasi kegiatan hari ini dan memberikan kesimpulan yang sangat luar biasa. Dan inilah mestinya terus dikembangkan oleh Terima kasih Bapak Alisa Budiman tadi yang telah menyampaikan aspirasinya. Saya beri kesempatan kepada Ustadz Muhammad Rosad dulu yang sudah duluan. Nanti Pak Rahim Akil setelah ini ya. Silakan Pak Ustadz Rosad. Terima kasih Bapak Moderator. Kami juga tidak melakukan pertanyaan, tapi kami hanya mengapresiasi kegiatan ini dan kami mendukung penuh bagaimana pada waktu peresmian nanti dijadikan hari kerukunan antar umat beragama. Kita tidak perlu pesimis. Kenapa? Karena di Kota Malang dulu, FKUB itu bermula dari Kota Malang. Dulu adalah kegiatan kecil namanya FKAUB. Karena kemudian kita secara masif dan sungguh-sungguh melakukan kegiatan, kemudian diadopsi menjadi program pemerintah resmi yang sekarang kita kenal dengan FKUB. Ini juga nanti begitu kalau kita konsisten, insya Allah nanti akan terjadi hari kerukunan antar umat beragama. Cara berpikir kita harus berpikir on the rule of history oriented to the future.
kita bagi dua. Perbedaan itu kan given, pemberian. Kita tidak minta. Kita sudah dikonstruksi oleh Tuhan, kita diciptakan secara berbeda. Dari perbedaan itu agar timbul keindahan. Kalau kita bisa menghargai satu sama lain. Dan dari situ pula muncullah nama. Kemudian secara perjuangan kenegaraan, kita sudah diberikan dasar-dasar oleh pendahulu kita, founding father kita, tentang kenyataan ini. Dan landasan-landasan itu sudah dibuat oleh pendahulu kita dengan dibuatnya monumen-monumen. Lah, apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, sekarang ini kita tinggal melanjutkan dalam semangat yang sama, menciptakan kerukunan bersama untuk kedamaian dan kemajuan negara Indonesia. Jadi kami hanya mengapresiasi saja, dan mudah-mudahan langkah ini nanti akan terwujud dengan keseriusan dan dukungan kita bersama. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih kembali Ustaz Rosyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Saudara Ido. Tapi hidupkan dulu itu ya videonya. Ini untuk Rahim Akil atau siapa Pak Moderator? Bung Ido. Ini Pak Rahim Akil tolong pakai raise hand ya. Jadi biar adil yang lainnya pakai raise hand. Kebetulan jauh anunya nih, headsetnya. Sejahtera bagi kita semua, Pak. Saya mau menanyakan ke Pak yang dari Kemenak tadi masih ada, Pak ya? Yang dari Kemenak Pak Abdul kalau nggak salah ada. Pak Jamil kalau nggak salah. Pak Jamil masih ada. Ya masih ada. Ini tadi berkaitan dengan pemaparan beliau. Yang saya mau tanyakan itu bagaimana kita bisa secara efektif Pak menginternalisasi pemahaman bahwa keyakinan itu tidak berkaitan dengan kuantitas atau jumlah, tapi secara esensial ia adalah kebenaran yang dipahami oleh seseorang atau dikaruniakan atau dianugerahkan kepada seseorang. Ya. Nah, ketakutan inilah yang kadang-kadang menimbulkan kecurigaan. Anggaplah misalkan, mungkinkah pemikiran seperti itu relevan? Misalkan kalau kita ini berkeyakinan, berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal keyakinan atau tidak beragama, katakanlah begitu. Kalau kita tidak melihat jumlah, kan akhirnya kita berpikir bahwa kita mengikuti yang banyak, kan akhirnya sudah bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Nah, barangkali nanti Pak Jamil bisa melihat memaparkan kepada kita seperti apa efektivitas penginternalisasian nilai-nilai ini Terima kasih Bung Ido. Saya beri kesempatan Bapak Rahim Akil dari Pinrang, silakan. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Gus, dan terima kasih kepada semua yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan yang lain, saya sangat salut dengan apa yang menjadi tema hari ini, yakni mengusulkan agar dibentuk atau ditetapkannya Hari Kerukunan Umat Beragama. Dan hal ini sangat perlu barangkali. Bukan lagi barangkali, pasti perlu. Kenapa? Karena diakui atau tidak diakui, ya, selama ini yang menjadi penyebab carut-marutnya kehidupan beragama, kehidupan berbangsa dan beragama ini disebabkan oleh adanya ya ketidakpahaman bahwa sesungguhnya
agama itu sesungguhnya adalah milik Allah. Kita ini sebagai umat saja, penganut saja, sehingga ya, yang menjadi dasar mereka-mereka yang membuat keonaran selama ini seakan-akan dialah pemilik agama itu. Ya. Dialah yang punya hak untuk memperjuangkan. Allah tidak dipandang. Ya. Tuhan tidak dipandang bahwa sesungguhnya yang memiliki agama itu adalah Tuhan. Dia tidak memahami bahwa prinsip kita ataukah kita ini hanya sebagai penganut yang memiliki prinsip terutama di Islam itu prinsip lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agama. Mereka menganggap dialah yang paling takwa, dialah yang paling hebat. Padahal sesungguhnya kehebatan dan ketakwaan itu milik Allah. Dialah yang punya otoritas untuk menentukan ketakwaan seseorang. Jadi barangkali ke depan ini webinar ini perlu kita diskusikan, perlu kita bicarakan paham dan pemahaman terhadap agama. Karena kita paham semua, kita sadar semua bahwa semua agama itu didasari atas cinta. Cinta kepada Sang Pencipta dan cinta kepada sesama ciptaan. Ini barangkali yang perlu kita pahami bersama. Bukan beragama atas mengkafir-kafirkan orang dengan berkedok di balik kalimat Allahu Akbar, itu adalah sebuah penistaan terhadap agama karena didasari atas nafsu. Ya. Jadi semua yang tidak sepaham dengannya semua kafir. Bahkan yang Islam pun sendiri kafir. Tapi lucunya adalah ketika seseorang yang berada pada golongannya, ya, sepaham dengannya, walaupun dia tidak jelas agamanya, agama apa, itu diberikan ruang untuk berkuar-kuar di mimbar. Nah, ini sebuah penyakit yang perlu disembuhkan oleh kita semua. Oleh sebab itulah, ya saya sangat bersyukur saudara saya, saudara kita semua, Ustadz Gus Soleh, ya, sempat berpikir ke arah bagaimana merawat kembali pertentangan itu dengan mengusulkan Hari Kerukunan Umat Beragama ini. Terima kasih Pak Gus Soleh. Semoga harapan ini bukan harapan kita yang hadir di webinar ini saja, tetapi menjadi harapan ya, wakil-wakil kita yang ada di DPR RI. Bapak Ibu yang saya hormati, ya kita sepakat perbedaan itu indah. Bahkan di Islam itu dikatakan perbedaan itu rahmatullah. Tidak, dia harus dipahami, dia harus diyakini. Persoalannya kemudian orang yang mengatasnamakan Islam, ya, mengatasnamakan agama, justru melakukan pengingkaran terhadap sunnatullah itu. Ini menjadi sebuah sebuah penyakit yang harus kita sembuhkan. Siapa yang kemudian bisa menyembuhkannya adalah tentu para ulama. Tetapi persoalannya kemudian tidak sedikit ulama juga yang punya penyakit seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah masalah besar buat kita. Oleh sebab itulah, ketika mereka yang sakit asik dengan kesakitannya karena keyakinannya yang sudah ya katakanlah sesat dengan paham dan pemahaman yang sesatnya, maka peran kita adalah bagaimana melawan kalau mereka
ya, yang walaupun minoritas tetapi militansi di dalam menyebarkan keyakinannya, maka kita pun yang mayoritas ini harus, ya ini penyakit Pak Gus. Kita yang mayoritas terkadang kehilangan militansi. Yang minoritas justru menguasai. Apa yang salah di kita yang mayoritas ini? Ini menjadi sebuah pertanyaan, Pak Gus. Ya. Dan yang lainnya. Ini tantangan buat kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus melawannya dengan cara mengusulkan agar kiranya wakil-wakil kita di DPR tidak hanya menjual agama, terutama partai-partai yang mengatasnamakan agama, justru dia menjual, mengeksploitasi agama untuk kepentingannya. Ini yang harus kita lawan. Ya, taruhlah misalnya, terus terang saya katakan PKS. PKS itu adalah lawan buat bangsa dan negara ini. Dan harus kita lawan. Kalau mereka menjual PKI untuk melawan bangsa, persatuan dan kerukunan kita, maka kita lawan dia dengan bagaimana menghilangkan PKS itu dari DPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Rahim Akil. Saya kesempatan berikutnya, OT Abadi. Silakan. OT Abadi, silakan. Ya. Dari mana? Ya, siap, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, Om Swastiastu, salam kebajikan. Salam agama cinta. Salam Pancasila buat semuanya. Terima kasih kesempatan kepada saya. Yang saya hormati Gus Soleh, moderator, serta semua narasumber tadi yang sudah menyampaikan panjang lebar. Ya, kalau kita dengar tadi, semuanya tentu mungkin mewakili lembaga-lembaga, badan apa atau institusi-institusi. Kalau saya OT Abadi, saya seniman musik. Kalau dulu pernah dengar konser rakyat Leo Christie, saya konser rakyat Leo Christie, dan terakhir sama The Mercies. Sebuah karya saya merasa bangga tadi bahwa sebagai pembuka acara ini itu adalah tulisan saya, Damailah, Damai Indonesia. Damai Indonesia. Hidup ini kita punya, dunia ini untuk kita. Mari berbagi dalam suka dan duka. Tebarlah cinta, taburlah kasih sayang, senyumlah senyum sesama, dan hidup pun semakin indah. Damailah Indonesia. Itu bagian dari syair lagu yang tadi. Dan sekarang saya merasa mendapat saluran yang tepat. Saya apresiasi luar biasa Gus Soleh, serta bahwa lewat forum ini insya Allah akan terwujud sebuah cita-cita, sebuah keinginan kita bersama. Di mana saya, latar belakang terciptanya lagu itu adalah sebuah obsesi saya juga. Keinginan saya bahwa di Indonesia ini harus ada hari damai nasional. Betapa saya membayangkan di hari itu kita secara bersama-sama merayakan suasana damai kita. Seperti biasanya, kalau hari Lebaran hanya dirayakan oleh umat Islam, hari Natal hanya oleh umat Kristen, dan sebagainya. Maka ketika di hari toleransi atau hari damai nasional ini, kita akan merayakannya secara bersama-sama dengan bagaimana kita masing-masing dengan konsepsi kedamaian kita, bagaimana kita mengimplementasi rasa toleransi itu kita di dalam hari damai nasional ini. Kita sama-sama bagaimana kita memaknainya. Mungkin dengan cara mengirim souvenir atau apalah. Tapi di hari ini yang kita harapkan juga dari pemerintah, ya. Insya Allah kalau hari damai nasional nanti ini sudah berjalan, hari itu diliburkan, di mana hari itu kita bersama-sama merayakannya sebagai hari Lebaran besar seluruh agama.
Jadi bukan hanya sebagai Idul Fitri hanya umat Islam atau dan lain-lain, tapi hari ini adalah lebaran bersama seluruh umat beragama di Indonesia. Dan saya pikir ini sebuah kebanggaan. Ketika kita sudah melaksanakan ini, saya rasa seluruh dunia akan menoleh ke Indonesia luar biasa. Dengan begitu beragamnya, dengan begitu warna-warninya Indonesia, mampu menciptakan sebuah ikatan, sebuah pilar penguat persatuan seperti Hari Toleransi yang kita idamkan ini. Jadi saya sangat mensupport, dan lewat forum ini, insya Allah lagu Damailah Damai saya hibahkan untuk theme song, untuk tema setiap acara toleransi beragama atau setiap acara-acara dari agama cinta ini. Saya mengapresiasi luar biasa bahwa segalanya sekarang sudah mendapat salurannya. Insya Allah kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semua apa yang kita cita-citakan ini lebih baik akan berjalan dengan lancar. Tuhan selalu bersama kita. Terima kasih. Selamat sore buat semuanya. Ote Abadi. Terima kasih Bung Ote Abadi. Ternyata lagu Damailah Damai yang sudah bertahun-tahun sekarang mendapatkan wadahnya ya. Terima kasih. Ya. Beliau ini adalah seorang pemusik, seniman musik yang dulu bergabung dengan konser Ayat Leo Christi, yang kelahiran dari Palu ya. Dari Palu, Sulawesi. Iya, saya dari Palu. Ya, terima kasih Bung Ote Abadi. Yang berikutnya Bapak Bambang Winarso. Sama-sama. Dari Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan. Silakan, terima kasih Bung Pak Bambang Muhadi. Winarso. Terima kasih Pak Muhadi. Ya, sama-sama. Bagi silaturahmi ini bukanlah sebuah simbol ataupun lambang, tapi memang menjadi kebutuhan nyata. Kebutuhan nyata, apalagi orang Jawa itu, tak kenal maka tak sayang, kan gitu. Nah, kebutuhan nyata ini tentu harus benar-benar kita pahami bersama bahwa hidup bersama, ya, berkehendak baik bersama. Nah, lalu jangan sampai terjadi ini yang akan saya tanyakan ya. Kalau orang daerah dulu lihat di Jakarta ada Monas, ya, pas beli kaosnya sampai di rumah luntur. Nah, berarti orang semakin membenci Monas, ya, karena kaos yang dibeli menjadi luntur, kan begitu. Oleh sebab itu, para inisiator dan juga narasumber harus mengawal sebaik mungkin tentang keberadaan terowongan silaturahmi ini, termasuk pembuatan simbol-simbolnya yang akan memperkuat ya daerah-daerah lain yang ingin membeli souvenir itu tidak kecewa, ya, karena memang kecewa dengan souvenirnya akhirnya melupakan terowongan silaturahminya. Sama dengan bangsa ini, beli bendera merah putih dipakai sekali luntur, besok-besok nggak mau beli lagi. Ini jangan sampai terjadi. Oleh sebab itu kami mohon Pak Gus, ya, lalu para narasumber nanti juga membuat pesan kepada penguasa untuk bagaimana menjadikan ikon terowongan silaturahmi ini tidak berlalu begitu saja, tapi tetap melekat di seluruh hati rakyat Indonesia yang datang jauh melihat dan punya kenangan yang indah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf bila kurang berkenan. Terima kasih Pak Bambang Winarso. Saya juga titip pesan ini seperti tadi yang disampaikan oleh Romo Antonius Suyadi ya dari Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Jakarta. Hendaknya pembuatan souvenir yang berkualitas ini diawali dari KAJ ya, dari Keuskupan Agung, bisa dijual di mulut
keluar atau mulut masuk ke komplek katedral, dan nanti souvenir yang Masjid Istiqlal juga dibuat yang berkualitas sehingga tidak luntur. Nanti kalau luntur menyimbolkan bahwa kerukunan ini hanya lisan ataupun hanya lip service ya, tidak menaruh ke hati. Saya panggil yang berikutnya, dan ini mungkin yang terakhir ya, Ibu Patmosari. Bu Patmosari mendengar saya? Dari Holland? Ibu Patmosari? Kalau Bu Patmosari nggak ada, kami misalkan Pak Martin Sembiring. Pak Martin Sembiring ada? Saya lagi di on mute tadi itu, sekarang udah nyala. Ya silakan, silakan Bu Patmosari. Iya, selamat sore. Mohon maaf tadi terlambat karena ya semalam nggak bisa tidur, agak masuk angin. Ini Pak, saya hanya usul yang kalau yang selalu sebelumnya selalu saya mengusulkan mengenai keuangan yang kacau di Indonesia. Saya hanya mohon diperhatikan yang 65 plus. Sekarang lain lagi yang saya mau ajukan. Sebetulnya kalau yang untuk kekacauan-kekacauan yang di Indonesia seperti demonstrasi dan lain-lain dan pengerusakan di mana-mana oleh masjid ataupun gereja, saya usul seandainya kita punya aparat kan banyak ya, ada Kopassus, Angkatan Udara, Angkatan Laut semuanya. Janganlah beban ini semuanya bebankan kepada kepolisian saja, karena kepolisian juga anggotanya kan terbatas ya setiap kota. Jadi setiap ada penyerangan itu polisinya tidak seberapa, tapi yang menyerang lebih banyak daripada kepolisian ataupun aparat. Jadi saya mohon dibantu disampaikan kepada Bapak Republik Indonesia, Bapak Jokowi, untuk memperbantukan setiap ada demo, Kopassus pun harus turun. Karena Kopassus itu adalah pasukan khusus yang sangat diandalkan zaman dulu. Nggak tahu sekarang bagaimana. Jadi aparat kita semuanya dari setiap aparat seperti Angkatan Udara mungkin diserahkan 1.000 orang, ini dari CPM berapa orang. Jadi kita bersatu, jangan kepolisian saja, saya kira akan takut. Jadi seperti kemarin, seperti di Taliban yang terjadi ini, Amerika itu karena ada perdamaian, Pak Yusuf Kala juga datang ke Afghanistan untuk mendamaikan antara Taliban. Akhirnya Amerika disuruh pulang, langsung diserang. Jadi jangan sampai Indonesia nanti ada kejadian seperti ini. Jadi mohon dengan sangat disampaikan kepada Bapak Presiden, supaya semua aparat turun tangan, karena sekarang sudah merajalela ini. Yang saya tahu, yang mengaku mereka Muslim dan menyerang kemana-mana dengan kata-kata Allahu Akbar, itu sebetulnya mereka bukan orang Muslim, karena orang Muslim itu yang saya tahu waktu kecil itu penuh dengan kasih sayang, karena saya sering main dengan orang-orang Muslim, sering gendongan dan lain itu. Nah ini saja pesan saya, mohon disampaikan seluruh aparat turun tangan setiap kali ada demo, entah itu demonya sedikit atau besar, seluruh aparat bergabung. Sekian saja, selamat sore, semoga sukses selalu agama cinta. Kok nggak nampak videonya, Bunda? Oh, nggak kelihatan tuh, baru bangun, baru makan roti. Oh iya, iya. Nanti tak kirim pribadi ya. Oke, assalamualaikum. Habib Syarif Jafar rindu itu sama Holland. Baiklah, mungkin sesi tanya jawab sampai di kepada Pak Taufik Damas, kelihatannya sudah permisi. Kepada Pendeta Jimmy Sormen, saya persilakan. Bapak Pendeta Jimmy Sormen untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Kalau benar mendengar suara saya kasih kesempatan kepada Romo Antonius Suyadi. Tes, Pak. Kedengaran, Pak? Iya, silakan. Pendeta Jimmy Sormen. Ya, maaf tadi belum di unmute. Ya, silakan. Secara khusus tidak ada pertanyaan yang diarahkan kepada saya. Jawab secara umum aja. Ya, kebanyakan mengarahkan supaya kita semua mengawal apa yang akan ditetapkan dengan ide-ide tadi untuk kebersamaan, kerukunan, dan juga untuk hari kerukunan antarumat beragama. Demikian juga terowongan itu. Menurut hemat saya semangat ini memang harus
diwadahi dengan cara-cara yang memang secara formal juga untuk bisa diketahui pada pihak-pihak yang terkait. Ada harapan yang begitu banyak terhadap perubahan yang radikal di masyarakat kita, terutama bermula dari aparat negara misalnya. Ya, tadi ada beberapa penanggap ya yang sangat menyoroti kenapa seperti negara absen ataupun gagal dalam menghadapi tindakan kekerasan ataupun hal-hal yang sifatnya kriminal terhadap umat beragama maupun yang dianggap lebih minor di kelompoknya atau di masyarakatnya. Ini menjadi perlu bagaimana Gus Soleh dan teman-teman nanti yang menyampaikan ini pada pihak-pihak yang memang akan menindaklanjutinya ya, karena memang ini sudah berkepanjangan dan kita khawatir ini akan terus berlanjut diwariskan kemudian. Di dalam satu WA group saya juga cukup tercengang ketika ada misalnya seorang yang begitu antusias dan begitu pro kebangsaan, menyuarakan luar biasa untuk anti terorisme, anti kelompok-kelompok yang radikal intoleran. Namun ketika terjadi pembakaran dan juga diskriminasi terhadap warga Ahmadiyah misalnya, yang bersangkutan turut mendukung, dalam arti itu salah Ahmadiyah sendiri begitu. Saya menjadi bingung nih, bisa terbuka dengan kelompok berbeda yang lainnya, yang intoleran, kemudian mengkutuk ataupun tidak bersetuju dengan tindakan-tindakan intoleran terhadap persoalan kebangsaan, namun terhadap rekan-rekan yang Ahmadiyah kemudian seolah dibiarkan gitu. Ini ada seperti dualitas dalam diri kita. Nah ini oleh karenanya sikap nasionalisme kita juga jangan sampai nasionalisme buta, dalam arti ultra nasionalis yang tidak melihat aspek-aspek lainnya di luar kita yang lebih komprehensif, yang holistik. Hubungan dengan internal kita kemudian kita lebih cerewet, kita lebih kritis daripada yang di luar kita atau eksternal kita. Misalnya di kekristenan misalnya ada teman-teman yang saksi Yehova, saksi ini, saksi itu yang kemudian diklaim sebagai loh ini bukan Kristen ini dan sebagainya. Itu yang permasalahan atau konflik di antar warga bangsa. Mohon maaf ada kebocoran yang tidak akan berujung dengan baik atau tidak bisa diakhiri kalau kita hanya berpikir cuma di makronya, tapi hal-hal mikro artinya kejujuran kita untuk terbuka tidak hanya dalam tataran konsep, tapi juga tataran praktis dalam keimanan kita bersama dengan orang-orang yang mungkin beririsan imannya dengan kita. Artinya internal kita, itu juga perlu menjadi perhatian. Ada statement yang bagi hemat saya ini sedikit menggelitik, tapi juga menimbulkan miris. Lebih mudah kita membangun dialog antar umat daripada membangun dialog interumat, intraumat gitu ya. Ini sangat disayangkan ya. Mungkin yang sejenisnya sama ya. Kalau Kristen itu misalnya ada yang di Indonesia kemudian dijadikan satu payung ya Adventis, yang Protestan, yang Metodis, yang apa begitu satu payung begitu. Tapi ketika dilakukan dalam ruang-ruang perjumpaan ingin berdiskusi, berdialog, konon katanya itu justru lebih sulit daripada membangun dialog dengan umat beragama yang lain. Nah ini sayang ya, kita jangan menjadi pribadi-pribadi yang gamang ya. Kalau kita menjadi pribadi yang memang mau terbuka dengan yang lain di luar sana, artinya kita harus jujur juga dengan pribadi kita, dengan yang imannya mengalami perkembangan yang berbeda-beda juga di dalam internal kita. Karena apa yang kita ada di internal kita, itu juga yang akan membuat kejujuran kita di luar sana dengan yang beragama lain. Ya, kalau dari diri kita dalam internal sudah tidak jujur, tidak ada dalam namanya komit bersama untuk membangun kedamaian dan keharmonisan, bagaimana kita mau berjuang untuk yang secara kontras atau sangat berbeda satu sama lainnya dalam tradisi keimanan kita. Nah ini yang menuntut sebenarnya Pak moderator dan Gus Soleh, konsep-konsep segala yang kita lakukan itu, monumen-monumen yang akan kita dirikan, hari yang akan kita sepakati, ataupun juga polisi-polisi yang akan dikeluarkan nanti,
itu memang sebaiknya tidak dalam kapasitas berpikir jangka pendek, tapi juga dalam berpikir jangka panjang dengan di-insert atau diberikan injeksi mulai dari kejujuran kita, kedewasaan kita dalam memandang yang lain di sekitar kita. Yang lain bisa saja yang 100% berbeda nama agamanya, tapi juga yang bisa 100% sama nama payung agama. Perlu kita perjuangkan bersama. Kejujuran itu perlu dilatih terus. Saya sendiri pribadi perlu banyak belajar untuk menjadi pribadi yang jujur dengan diri saya ketika saya menyebutkan saya menghormati, menghargai, mengasihi orang-orang di luar saya masih terus mengevaluasi diri dan juga masih terus perlu belajar untuk itu. Agar kebersamaan kita tidak kebersamaan artifisial yang kelihatannya saja, yang bungkusnya saja, tapi memang betul-betul yang substansial. Terima kasih, Pak Moderator. Bapak Pendeta Jimmy Sharman bisa sampaikan sekaligus closing statement? Ya, barangkali itu sekaligus closing statement, tapi boleh ditambah juga barangkali. Ya, silakan. Ya, boleh tambah sedikit saja. Serial Agama Cinta yang sudah kita lakukan sampai dengan seri keberapa ini saya lupa. 45 ya. Wah, ini sudah penanda bagus ini, Pak. 1945 ya, Pak. Perlu juga menghasilkan output ya, selain nanti ada outcome-nya atau jangka panjangnya. Nah, output yang mungkin yang diharapkan dari Gus Soleh dan teman-teman, bahkan kita semua, yaitu yang akan diberlangsungkan dalam waktu dekat itu, yang sesuai dengan tema ini ya. Jika itu bisa berhasil dan kemudian berjalan dengan baik, itu juga menjadi satu sukacita ataupun juga kabar baik yang boleh dibagikan oleh komunitas Agama Cinta. Karena juga Agama Cinta ini sudah banyak dilirik atau konon didengar-dengar banyak komunitas. Tapi kita juga perlu melihat isu-isu yang lebih fundamental, dalam arti tidak hanya berpayungkan nasionalisme, tapi juga hal-hal yang bersifat keadilan secara holistik, terutama hak-hak asasi manusia yang perlu kita kaji lebih dalam. Dan kiranya dengan tamu-tamu yang semakin banyak ini, Gus Soleh hebat sekali ya, bisa mendatangkan tokoh-tokoh besar ini selama berapa terakhir ini, dari 1 sampai dengan 44 dan 45 ini. Ini menjadi kabar baik bahwa gerakan anak-anak bangsa yang peduli akan bangsa ini akan terus menulari komunitas-komunitas lainnya dengan berbentuk bersinergi dan berkolaborasi satu sama lainnya. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Bapak Pendeta Jimmy Sharman. Kami serahkan yang kedua Romo Antonius Suyadi dari Gus minta waktu sebentar. Silakan. Moderator. Ya. Gus minta waktu sebentar untuk menjawab tentang Ahmadiyah dan sikap ulama NU agar tidak silih gunde ya. Ya, terima kasih waktunya moderator. Ya. Ya, terlebih-lebih saya kagum kepada Pendeta Jimmy Sharman ini juga punya gerakan semacam Agama Cinta, justru lebih sehingga lebih banyak kegiatan agama cinta. Sebenarnya kalau hebatan gerakannya dari teman-teman Pendeta Jimmy Sharman. Gini Pak Pendeta Jimmy Sharman, perlu disampaikan ya kepada teman-teman yang lainnya. Masalah Ahmadiyah ini sesungguhnya masalah yang sangat pelik bagi umat Islam. Terlebih-lebih orang seperti Gus ini dan juga kawan-kawan Gus yang Islamnya nasionalis, yang Islamnya Islam moderat atau bermoderasi dalam beragama. Waktu di awal reformasi dulu, di daerah Cikesik ataupun mana itu Gus lupa, pernah terjadi seperti di Sumatera Utara, bahkan lebih parah lagi ya. Nah, kesimpulan daripada ulama-ulama NU yang ada di Jawa Timur waktu itu, kita orang NU sikapnya ini menjadi bingung. Kalau kita diam, Ahmadiyah ini tetap mengatasnamakan Islam, tetapi mempunyai kitab suci selain Al-Quran,
yaitu kitab Tazkiyah. Dan juga mengakui nabi selain Nabi Muhammad, yaitu Nabi apa? Mirza Ghulam Ahmad. Banyak menafsirkan daripada tafsir Al-Quran di luar daripada ketentuan jumhur ulama. Nah, sikap daripada ulama NU waktu Gus yang hadiri itu di Jawa Timur, kita lebih salut kepada teman-teman yang seakan-akan itu identik dengan Islam, yaitu orang Sikh. Sikh itu hampir sama dengan Islam, tapi sudah tidak bernama Islam, kan gitu. Sikh dulu juga sering diperangi, ya. Akhirnya timbul suatu bentuk pertemuan dan bersepakat, akhirnya Sikh keluar daripada agama Islam dan menjadi agama sendiri. Begitu juga Bahai. Bahai ini juga dulu pernah diperangi sebelum kemerdekaan, ya, di Aceh dan lain sebagainya. Nah, akhirnya mengadakan suatu bentuk pertemuan. Bahai ini membuat agama sendiri. Lah begitu mereka sudah membuat agama sendiri, bukan lagi beragama Islam ataupun nama Islam. Lah ini banyak di antara umat Islam ini sudah tidak cawe-cawe lagi. Lah sementara Ahmadiyah yang menjadi polemik saat ini, ya, karena Ahmadiyah ini masih tetap di bawah naungan ataupun payung besar, yaitu umat Islam secara mayoritas, gitu. Lah harapan kita dari ulama-ulama NU, ya, karena ulama-ulama NU ini cukup apa? Moderasi di dalam beragama, cukup moderat. Silahkan, ya, Ahmadiyah terus mengembangkan agamanya, tapi bukan lagi di dalam payung hukum ataupun payung agama Islam. Jadi dengan agama Ahmadiyah sendiri, kan gitu. Tapi kalau selama dalam payung apa besar Islam ini, nah, di logis maupun ketentuan-ketentuan daripada nilai-nilai lain yang tidak boleh ditabrak. Salah satu yang utama yaitu kitab suci dan nabi. Nah, di sini supaya teman-teman semuanya agama cinta bisa memahami. Hal ini adalah apa? Celah bagi kelompok-kelompok yang tidak menginginkan pemerintahan yang sah yang ada. Celah-celah semacam ini diambil untuk momen agar bangsa ini bisa dikatakan tidak aman. Agar bangsa ini bisa dikatakan pemerintahan yang saat ini tidak bisa mengendalikan ataupun tidak bisa mengayomi rakyat Indonesia. Ini kurang ajarnya para provokator-provokator bangsa yang hendak memecah belah. Korbannya siapa? Anak-anak bangsa. Setiap ada masalah yang sangat besar pada bangsa ini, para elit, ya, khususnya Mbak tahu itu mau korupsinya diangkat atau bunda sebagainya, mesti agama ini dibenturkan. Ini jawaban dari Gus supaya teman-teman yang lainnya bisa memahami, ya. Kita sendiri menyikapi Ahmadiyah, ya Gus ini bingung kan gitu loh. Dan juga ulama-ulama NU yang lainnya. Karena yang dimaui oleh ulama-ulama NU, Ahmadiyah ini kalau tidak mau berislam ya silahkan. Keluar dari Islam, bikin agama Ahmadiyah sendiri. Tapi kalau selama dalam payung Islam, di dalam Islam ada ketentuan hukum-hukum syariat. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Atau moderator kayaknya keluar langsung ya kepada Romo. Iya, Bu Gus Soleh, silakan. Sudah, terima kasih penjelasan dari Gus Soleh tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Pendeta Jimmy Sormen dan kawan-kawan. Sekali lagi saya sampaikan kepada Romo Antonius Suyadi agar memberikan tanggapan atau jawaban kepada beberapa pertanyaan dari hadirin tadi. Silakan, Romo. Terima kasih, saudara-saudari semuanya. Kalau kita mendengarkan sharing kita bersama, itulah Indonesia. Dengan 1001 macam keberadaan kita, tapi juga 1001 macam problematika yang kita hadapi bersama.
Namun kita harus tetap optimis dalam kehidupan bersama ini bahwa masa depan kita itu akan jauh lebih baik, tergantung dari kita-kita semua termasuk yang ada di sini. Mau baik atau tidak. Kalau mau baik, ya mari kita berbuat sebaik-baiknya untuk kehidupan bersama. Sebagai insan umat beragama, mengenai tadi harapan mengenai simbol atau simbolisasi, penanda atau apapun namanya bagi kita semuanya. Semoga kita tidak jatuh bahwa hanya sekedar monumental atau monumen penanda begitu saja, tapi penanda yang bermakna. Kan yang paling penting kan maknanya, bukan menandanya. Kalau maknanya kita ambil, kemudian kita isi dengan pemaknaan-pemaknaan yang baru tentang nilai-nilai kerukunan, kebersamaan, dan kita secara tulus dan ikhlas, itu semua akan membumi, menyebar luas untuk kita semua. Siapa yang bertanggung jawab? Ya kita-kita semua yang punya ide gagasan ini. Kita yang punya ide gagasan menyebar luaskan, misalnya saja menjadi entah istilahnya terowongan silaturahmi atau jembatan silaturahmi atau jalan silaturahmi, itu kan sebuah nama. Sebuah nama itu akan menjadi bermakna kalau kita kemudian memaknai dalam kehidupan ini bersama pada level manapun, tingkatan manapun, dalam kebersamaan manapun juga. Kan bisa di daerah A, entah di Jawa Timur, entah di Papua, di manapun juga ada sarana-sarana silaturahmi, itulah bisa dibuat, kemudian menjadikan sebuah penanda. Nah, kemudian tadi bahwa jangan sampai luntur. Ya, kalau memang kemudian diwujudkan dalam sebuah benda, ya bisa jadi menjadi luntur dan sebagainya. Tetapi semangatnya itu yang tidak boleh luntur. Oleh karena itu, bagi kita semua menjadi PR bersama. Ini kan suatu momen penanda saja. Berikutnya adalah gerakan-gebrakan bagi kita semuanya untuk bergerak, untuk bersatu padu, menjalin kebersamaan, silaturahmi, gerakan bersama apapun juga, untuk membangun kerukunan, damai, dan sejahtera untuk kita semuanya itu jauh lebih penting dari penanda yang ada. Penanda itu kan inspirasi untuk selanjutnya. Kemudian yang terakhir, keterbukaan kita itu menjadi sangat penting. Apapun, gitu. Apapun dalam kehidupan kita ini, bisa menerima, bisa menghormati, bisa bekerja sama, bisa saling merayakan, mengagungkan satu dengan yang lain, itu kan menjadi sangat penting. Tanpa akan melihat situasi yang terakhir yang kita harapkan ini kan sebenarnya mari kita dialogkan. Semoga siapapun juga bisa fasilitasi dialog dan mencari jalan keluar seperti apa sehingga ada jalan keluar yang baik untuk kita semuanya. 1001 problem bangsa kita ini termasuk dalam kerukunan itu akan ada terus sepanjang zaman. Dan utopis kalau kemudian akan menjadi damai sejahtera sepanjang masa tidak ada apa-apa, itu tidak mungkin. Maka yang sangat memungkinkan adalah mari kita bergerak bersama. Tadi kan kita sudah mendengar seri 41 sampai 45 Agama Cinta ini kan luar biasa. Sekarang tugas siapa? Kerukunan damai dan sejahtera itu untuk kita semuanya, dan kita adalah penerusnya, yang melanjutkan. Tangan-tangan kita adalah tangan-tangan melanjutkan. Suara kita adalah suara yang meneruskan untuk kerukunan damai dan cinta kepada siapapun juga, sehingga wujud harapan kita ini bisa terlaksana untuk kita semuanya. Sekali lagi, semoga ini bisa terwujud untuk kerukunan dan damai. Simbolisasi itu bukan hanya merupakan titik awal, dan kelanjutannya adalah tugas kita bersama untuk wujudkan rukun, damai, dan sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih. Saya kira itu dari saya. Sami-sami. Terima kasih Romo Antonius. Mungkin yang berikutnya Bapak Ida Made Sugita masih ada? Ya, pamit. Ada acara lain. Ada acara lain. Mungkin Romo Antonius mau menyampaikan closing sekali? Ya.
Jadi tadi sudah cukup, tapi baik. Mari cukup. kita, ya, Mungkin mari kita garis bawah. Ya, mari kita bersama-sama rukun, damai, sejahtera itu hanya terwujud kalau kita semuanya andil untuk berbagi kerukunan, untuk menyumbangkan kerukunan, menyumbangkan damai, dan menyumbangkan kesejahteraan kita bersama. Tanpa andil kita, tidak mungkin untuk itu terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Intinya rukun, damai, sejahtera harus diperjuangkan bersama. Ya, Romo. Harus berpartisipasi bersama. Ya, betul. Terima kasih, Romo. Giliran berikutnya kepada Bapak Ida Made Sugita dari Kementerian Agama. Apakah masih ada rohaniawan hidup? Bapak Ida Made, kalau sudah nggak ada, seperti kata Gus Le tadi, maka yang berikutnya adalah Romo Asun. Romo Asun. Romo Asun sering dimatikan aninya, videonya. Romo Asun mendengar saya? Oh ya. Romo Asun. Sudah meninggalkan tempat, Pak. Oh, sudah meninggalkan tempat. Sydney juga permisi tadi, ada webinar lain katanya. Ustadz Abdul Jamil Wahab. Ustadz, sudah permisi juga? Ya, Pak. Ya, silakan Ustadz. Ya, tadi ada pertanyaan ke saya ya, terkait dengan pemeluk agama yang dalam kontestasi umat beragama itu sangat mempertimbangkan aspek kuantitas ya, atau jumlah umat dibanding dengan kualitasnya. Saya kira memang di dalam ahli, misalnya Gordon Allport ya, yang membagi sikap keberagaman itu ada yang mature religion dan immature religion, ada yang dewasa dalam beragamanya, ada yang kekanak-kanakan. Ya, William James juga membagi keberagaman itu, ada yang tipenya adalah keberagaman yang sehat dan ada yang keberagaman yang sakit, begitu ya. Dalam Islam juga sama ya. Ketika Nabi atas perintah Allah memindahkan ya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Makkah ya, ke Masjidil Haram, itu banyak yang mencemooh. Saya qulu sufahau minan nasi ma wallahum an qiblati mulati kanu alaiha. Loh, kok kiblat kok pindah begitu ya? Loh, kok agama kok bisa berubah begitu? Nah, ini tidak digubris oleh Nabi karena memang perintah Allah ya. Allah menurunkan ayat Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Yang namanya agama itu bukan soal menghadap ke timur atau ke barat gitu ya. Jadi itu hanya simbol saja. Walakinnal birra an tuwallu wujuhakum dan seterusnya ya. Nah, artinya keberagaman orang itu memang ada yang sifatnya tadi ya, artifisial, yang simbolik ya, yang mengutamakan kuantitas gitu ya. Hanya dari sisi jumlah penganutnya yang dipikirkan, padahal sesungguhnya agama itu jauh harus lebih memperhatikan hal-hal yang justru substantif di dalam agama gitu ya. Maka orang-orang yang berpikirnya simbol, berpikirnya kuantitas itu masuk kategori keberagaman yang kekanak-kanakan gitu. Termasuk ketika orang lebih mengkaji agama dari aspek literalistiknya saja ya, dari sisi penampakan ayat gitu ya, tidak pada konten atau makosid atau tujuan atau hikmah daripada ayat itu diturunkan gitu. Maka dalam Islam kemudian lahir pemikiran-pemikiran dari para ulama yang kemudian menyebut ada maqasidus syariah, tujuan syariah gitu ya. Yang saya kira ini sangat relevan untuk dikaitkan dengan problem-problem keumatan saat ini. Ya, termasuk tadi misalnya menyikapi soal Ahmadiyah.
Jadi walaupun ada perbedaan keyakinan, sebenarnya ya sikap umat Islam tetap harus melihat aspek maqasidus syariah misalnya. Bahwa agama itu melindungi nyawa, melindungi harta. Ya. Jadi dari aspek itu saja tidak dibenarkan itu. Perbuatan merusak properti. Jadi substansi agama itu menghargai kemanusiaan. Ya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin di dalam Islam. Itu jelas sekali ya. Agama itu rahmat. Nah, oleh karenanya saya kira walaupun keyakinan dan pemikiran itu berbeda, baik intern ya umat beragama maupun antar umat beragama, tapi substansi agama itu kan menghargai kemanusiaan. Maka sikap-sikap yang tidak menghargai kemanusiaan atas dasar apapun, saya kira harus dimusuhi oleh semua agama. Saya kira itu jawaban dari saya ya. Kemudian apakah misalnya dengan adanya umat yang berbeda secara kuantitas itu kemudian menimbulkan kepanikan, ketakutan. Nah, itu menunjukkan orang yang tidak dewasa dalam beragama begitu ya. Orang yang dewasa dalam beragama tidak akan panik ya. Karena apa? Bahwa kebenaran agama itu adalah sesuatu yang nyata dan itu kebenaran yang berasal dari Tuhan. Maka dia akan percaya diri dan dia juga akan optimis begitu ya. Sehingga dia bersifat terbuka. Nah, ini saya kira pemikiran-pemikiran yang dewasa. Oleh karenanya mereka yang pesimistik dalam beragama begitu ya. Cemas, ya mudah cemas, curiga terhadap kelompok lain, tertutup begitu. Ini menunjukkan apa? Kepanikan itu menunjukkan ketidakdewasaan. Seorang pilot yang berpengalaman, ya, ketika dia menerbangkan pesawat ada badai, dia akan bersifat profesional begitu. Tapi mungkin ya pilot yang baru naik menerbangkan pesawat dia akan panik luar biasa. Nah, disinilah saya kira kedewasaan kita dalam beragama ya itu diuji ya dengan hadirnya kelompok-kelompok yang berbeda, dengan hadirnya pemikiran-pemikiran yang berbeda, maka kita yang dewasa dalam beragama tidak akan panik, tidak akan pesimistik, tidak akan curiga, tertutup, apalagi kalau kemudian menyerang kelompok lain. Nah, penyerangan ini bukti kepanikan yang saya kira tidak dibenarkan dalam agama. Nah, kalau melihat fatwa MUI itu kan ya, fatwa MUI itu memang menyatakan Ahmadiyah sesat, tetapi juga fatwa MUI itu tidak membolehkan tindakan anarkis. Jadi itu harus dibaca satu nafas itu. Demikian halnya dengan SKB Menteri Agama itu melarang penyebaran. Ya, jadi eksistensi Ahmadiyah tetap dilindungi karena pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 45 itu mengatur negara menjamin keyakinan seseorang untuk meyakini agama. Nah, tetapi sekali lagi dalam SKB itu juga dibaca satu nafas, masyarakat tidak boleh melakukan tindakan anarkis, gitu ya. Jadi sampaikan saja di penegak hukum bukti-bukti ya pelanggaran Ahmadiyah. Pelanggaran itu adalah penyebaran. Nah, sejauh ini ya yang saya ketahui dan saya sering menyampaikan dari berbagai kasus itu tidak pernah ada sebenarnya bukti hukum yang bisa diverifikasi bahwa Ahmadiyah menyebarkan fahamnya. Nah, menyebarkan faham ini faham yang tadi yang oleh Gus Soleh dinyatakan menyimpang, adanya Quran, adanya kitab suci selain Al-Quran dan adanya Nabi selain Nabi Muhammad. Kalau itu disampaikan di muka umum, itu sesuai dengan Undang-Undang PNPS, artinya ada kekuatan hukum ya, bahwa mereka bisa dikenai pasal di dalam Undang-Undang PNPS itu. Tapi kalau mereka misalnya seperti di Lombok Timur ya itu di Lombok Timur itu kan Jasman ya seorang tokoh Ahmadiyah itu dia mengajarkan Iqra ya membaca tulis Quran
kepada anak-anak Ahmadiyah. Tetapi ada tetangga yang kebetulan bukan Ahmadiyah, datang ikut belajar Iqra. Nah, belajar Iqra itu bukan termasuk kepada menyebarkan paham yang dilarang tadi. Begitu. Jadi hal-hal yang semacam ini saya kira harus dewasa menyikapinya. Masyarakat harus diberi kesadaran dan pengetahuan bahwa anarkisme atau tindakan yang melanggar kemanusiaan itu dilarang dalam konstitusi maupun di dalam ayat suci begitu. Jadi disitulah saya kira dibutuhkan kedewasaan kita. Kecuali kalau memang ada bukti ya bahwa Ahmadiyah menyerukan di muka umum. Ya, sekali lagi di dalam PNPS itu barang siapa di muka umum. Ya, di muka umum itu tentu akan menimbulkan konflik, dan ini sudah terbukti tadi disampaikan oleh Gus Soleh, betul, dan saya pun banyak membaca literatur bahwa jauh sebelum kemerdekaan ada konflik-konflik ya antar agama ini. Maka kemudian pemerintah dengan sering terulangnya konflik menerbitkan SKB tadi, yang intinya hanya melarang penyebarannya. Nah, soal penyebaran ini sekali lagi, orang Kristen itu nggak boleh menyebarkan pahamnya kepada orang Islam. Orang Islam juga nggak boleh menyebarkan pahamnya kepada orang Hindu. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan di masyarakat Indonesia akan terjadi gangguan ketertiban umum. Ya, akan terjadi konflik begitu. Nah, menghindari konflik semacam itu maka ada pembatasan. Pembatasan penyebaran. Ahmadiyah hanya boleh menyebarkan pahamnya pada keluarga atau kelompok Ahmadiyah. Tidak boleh disampaikan ke kelompok non-Ahmadiyah. Nah, ini saya kira sama ya dengan agama lain yang tidak boleh lompat pagar. Nah, karena Indonesia ini unik. Sekali lagi saya sering menggambarkan di Australia, di Eropa, di beberapa negara lain itu biasa. Kan saya Muslim, izinkan saya menyampaikan yang terbaik dalam ajaran Islam. Lalu disampaikan, tidak akan terjadi masalah itu. Sebaliknya, orang Islam sedang berkumpul, ada orang Kristen datang menyampaikan, mohon izin, saya ingin menyampaikan apa yang ada di dalam ajaran Yesus. Itu tidak ada terjadi masalah. Tapi untuk Indonesia, ini ada sebuah kondisi yang tidak memungkinkan, maka ada segregasi ya, segregasi dalam penyampaian. Nah, ini kalau dikaitkan dengan HAM, apakah melanggar HAM? Saya kira mari kita kritisi secara bijak begitu ya. Kalau seandainya larangan penyebaran agama terhadap agama lain dicabut, kalau seandainya larangan penyebaran Ahmadiyah ke non-Ahmadiyah atau di muka umum dicabut, apa yang terjadi? Maka akan terjadi chaos, kekacauan. Maka saya kira sudah bijak kalau kemudian pemerintah menerbitkan hal yang sifatnya mengatur agar umat beragama tidak bertabrakan, gitu ya. Saya kira itu penjelasan dari saya sebagai tambahan. Terima kasih atas dilibatkannya atau diundang dalam forum ini. Saya kira sangat bermanfaat sekali. Saya sendiri banyak mendengarkan dan mempelajari apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa ini sudah termasuk closing statement? Kalau ya, belum, sudah. Terima kasih Ustadz. Untuk berikutnya saya persilakan. Tentang harinya, hari itu agamanya belum. Iya Pak Ustadz Jamil diminta lagi. Oh iya, terima kasih kalau diminta lagi. Saya sering berdiskusi baik dengan para penggiat HAM, ya, yang sangat HAM oriented, begitu, yang menginginkan kebebasan itu sebebas-bebasnya, termasuk kebebasan di dalam beragama. Saya kira tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Itu tidak ada di dunia ini. Ya, di Eropa sendiri itu ada hal-hal yang diatur, yang boleh dan tidak boleh. Begitu. Nah, saya kira orang Islam misalnya mau membeli masjid atau membangun masjid itu kan pasti tidak bisa sebebas-bebasnya, ada aturan main. Maka di Indonesia juga begitu, ada PBM. Nah, dalam hal penyiaran agama juga sama. Saya kira untuk mengatur ketertiban umum itu dilakukan apa yang di dalam SKB tadi terkait dengan Ahmadiyah. Nah,
Kalau soal apa tadi penyerangannya kita serahkan ke proses hukum tetap ya. Jadi saya sendiri sangat tidak setuju ada hal-hal yang sifatnya anarkis. Itu silahkan diproses oleh aparat penegak hukum. Kalau ada ekstremisme, terorisme, serahkan ke Densus, begitu ya. Jadi hal yang begini harus tetap diberi penegakan hukum, karena Indonesia sangat menghormati. Ya. Terus Gus Soleh malah hilang. Minta izin tadi, Pak. Oh gitu. Ya. Izin Ustaz katanya. Hari Kerukunan Umat Beragama ini, Ustaz. Terima kasih. Gimana tanggapannya, Ustaz? Saya setuju dari awal ya bahwa perlu ada hari kerukunan ya untuk mengingatkan kepada bangsa Indonesia ini bahwa ada hal yang sangat penting terkait bangsa Indonesia yang multikultural, yang plural secara etnik maupun secara agama begitu ya. Dan dalam hal agama ini saya kira sudah banyak contohnya ya terjadi berbagai macam konflik antar maupun intern, termasuk yang tadi yang disebut di Sintang itu kan menunjukkan adanya konflik yang tentunya harus disadarkan masyarakat kita untuk menyikapi perbedaan itu dengan cara-cara damai. Jadi bukan tidak boleh berbeda, orang itu lahir dalam keadaan berbeda, berbeda itu konflik. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu sudah terbuka konflik dengan Quraisy, dengan Yahudi, dengan Nasrani, terbuka perbedaan-perbedaan. Nah, itu disebut konflik perbedaan itu. Cuman bagaimana perbedaan itu tidak melahirkan kekerasan. Ini yang harus di-manage oleh kita sebagai para tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Bagaimana perbedaan itu kita selesaikan dengan cara-cara damai. Ya, yang tadi yang disebut dengan SKB dan yang disebut dengan PBM itu peraturan-peraturan yang mengarahkan kepada masyarakat yang berbeda kepentingannya di dalam menjalankan agama itu untuk sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak ada benturan atau kekerasan. Nah, kalau ini dipatuhi aturan-aturan main ini, maka kita akan bisa menyelesaikan perbedaan secara damai. Ya, secara beradab begitu ya. Tapi kalau main serang, main pukul, ya, main lempar batu, kayu dan sebagainya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai agama maupun nilai-nilai peraturan perundangan yang ada. Saya kira itu Pak Moderator dan Gus Soleh. Terima kasih Ustadz. Mungkin ya sudah nggak ada tambahan lagi ya. Ya, cukuplah. Jadi saya persilakan kalau Bapak Idam Made Sugita nggak ada di tempat, mungkin kepada Pendeta Poltak Marbun, saya persilakan. Mahardi, Bu Indira sudah hadir. Oh, sudah hadir. Jadi kita kasih kesempatan ya. Iya, Pak. Ibu Indira, karena Ibu datang sudah masuk ke sesi tanya jawab, saya persilakan untuk menyampaikan narasi mendukung adanya usulan menjadikan hari peresmian terowongan silaturahmi menjadi hari kerukunan umat beragama dan sekaligus closing statement. Saya persilakan Ibu. Saya persilakan Ibu Indira. Ibu Indira, dengar suara saya? Suaranya jauh banget. Suaranya jauh, Bu Poltrak, Pak Poltrak. Oke. Ya. Halo. Ya.
terima kasih atas waktu yang kedua kalinya bagi saya menyampaikan sedikit terkait dengan closing statement saya berkaitan dengan agenda diskusi pada kesempatan hari ini, bahwa seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang multikultur, yang penuh dengan kekayaan baik budaya, agama, dan lain sebagainya, yang tentunya ini butuh gerakan yang solid daripada semua sebagai komponen elemen bangsa, di mana melalui kerukunan antar umat beragama yang nantinya bisa didorong nanti, kiranya itu bisa dapat menjadi sebuah kekuatan sebagai perangsang dalam mempererat hubungan antar umat beragama agar ke depan terus berkolaborasi dalam rangka mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu juga pada kesempatan ini penting juga agar menjadi fokus konsentrasi daripada pemerintah Republik Indonesia untuk terus melihat dan mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun hubungan relasi antar umat beragama agar harapan dan cita-cita dari para founding father kita, terlebih khusus harapan dan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia bisa dapat tercapai. Terlibatan generasi milenial agar sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi yang nantinya akan melanjutkan harapan dan cita-cita ini semua untuk nilai-nilai kerukunan antar umat beragama itu dapat terus dipelajari, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan baik di masyarakat maupun di mana saja berada. Mungkin itu saja dari saya. Untuk mengakhiri closing statement saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada moderator dan juga Agama Cinta dan terlebih khusus Gus Soleh yang sudah berinisiatif melaksanakan diskusi ini, dan kiranya diskusi ini terus berkelanjutan demi harapan dan cita-cita kita semua dapat tercapai. Sekali lagi terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Salam Merdeka, Bung Kermes. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Poltak Marbun sekali lagi. Cek tes voice-nya, sound. Oh, masih suaranya masih nggak ada, Pak Pendeta. Dari yang berikutnya adalah ucapan terima kasih serta harapan atas terselenggaranya webinar ini kepada inisiator webinar Ustadz Gus Soleh. Saya persilakan. Ya. Terima kasih Pak Muhardi selaku moderator atas waktunya. Silakan Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ungkapan dan kata yang kami sampaikan kecuali pertama berucap berkehadiran
Tegaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada narasumber, baik yang mewakili dari umat Islam, dari umat Kristen, dari umat Katolik, umat Konghucu, umat Buddha, dan umat Hindu. Yang mana intinya semua narasumber ditambah lagi dengan para peserta di webinar Agama Cinta ke-45 ini menyetujui dan menyepakati perlu adanya hari kerukunan antar umat beragama. Jika sekiranya memungkinkan momentum yang sangat luar biasa dalam sejarah bangsa kita, adanya terowongan antara atau terowongan silaturahmi Masjid Istiqlal dan gereja katedral yang ada di ibu kota kita itu saat diresmikan dijadikan hari kerukunan umat beragama. Dan terowongan ini benar-benar sesuatu. Gue selaku anak bangsa yang cinta akan kedamaian dan kerukunan pada bangsa dan negeri ini, sangat respect, sangat bangga kepada pemerintahan sekarang yaitu Bapak Presiden Jokowi. Bukan, maaf, ini bukan karena Gus relawannya Pak Jokowi, bukan. Karena ini memang nyata dan real. Berpuluh-puluh tahun, negara yang kecil yang bernama Belanda, bahkan ratusan tahun, bisa menguasai Indonesia karena dividit et impera. Bagaimana Bapak-bapak kalau melihat keadaan di daerah-daerah pinggiran, begitu bencinya kepada agama Kristen atau agama Katolik, itu agama nih wong londo. Mereka menganggap musuh, pada di dalam Al-Quran. Hampir sepertiga Al-Quran itu membicarakan tentang agama samawi ini. Tetapi begitu kuat dividit et impera agar Islam dan Kristen tidak bisa bersatu di Indonesia ini, diadu domba, dipecah belah, satu diangkat dan satu dihinjak. Sehingga kita anak-anak bangsa ini terlebih-lebih dulurku sing Kristen karo Katolik ini dapat dosa warisan dari zaman dividit et impera sehingga dibenci oleh umat Islam. Padahal kalau kita lihat di Syria, kita lihat di Mesir ya, begitu mesra antara. Bahkan yang ngeri saat Gus kecil dulu, bapak-bapak. Lihat anjing itu, ya teman-teman Gus ini sangat musuhi. Dibilang apa? Anjing itu karena peliharaannya londo. Bukan hanya karena haram. Jadi karena kebencian yang begitu sangat dan luar biasanya para elit kita, dividit et impera ini dipelihara demi kekuasaannya. Ini yang kita ngelus dada, ya, para penguasa-penguasa kita dulu. Akan tetapi hal tersebut dapat diwujudkan suatu bentuk sejarah yang luar biasa. Membangun suatu bentuk terowongan antara masjid dengan gereja katedral. Ini kalau tidak ada sikap negarawan yang luar biasa dari Presiden Jokowi, tidak akan mungkin. Presiden Jokowi tidak punya kepentingan apapun kecuali demi NKRI ini. Sehingga tanggapan minor dan lain sebagainya, selama itu baik untuk bangsa dan negara, tidak pernah direken yang begitu berarti. Sehingga anjing menggonggong, kafilah pun tetap berlalu. Terowongan ini begitu mau dibangun, banyak dari kelompok sebelah ini menggonggong. Ada yang huk, 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 ada yang oh, kayak serigala gitu kan. Tapi hebatnya Presiden Jokowi demi keutuhan Pancasila dan mewujudkan daripada Bhinneka Tunggal Ika, no reken, tetap dikerjakan.
Dan alhamdulillah bulan September ini insya Allah tanggal 20 kalau tidak ada halangan yang merintang akan diresmikan. Ini momen yang sangat luar biasa. Di mana-mana mesti orang-orang yang berkepentingan pada provokator bangsa ini mengadu domba antara kelompok mayoritas pertama dan mayoritas kedua. Tidak mungkin Islam ini diadu domba oleh kelompok-kelompok provokator ini dengan siapa? Hindu atau Konghucu kan gitu. Karena terlalu kecil di Indonesia ini jumlah umatnya. Mesti diadu domba oleh kelompok yang kedua. Nah, pada momen kesempatan yang luar biasa ini, bagaimana agar generasi setelah kita melihat bangsa ini bisa adem, bisa ayem, bisa rukun, bisa damai di dalam perbedaan. Terlebih-lebih di dalam perbedaan agama. Kalau semua anak-anak bangsa memiliki pemikiran wasatiyah atau moderat semacam kita yang duduk di agama cinta ini, Gus yakin, bahkan hakul yakin, Indonesia pasti bisa menjadi mercusuar dunia. Bagaimana di dalam perbedaan ini kita bisa menjunjung tinggi daripada persamaan, daripada ajaran agama-agama yang ada. Kalau di dalam Al-Quran, yaitu kalimatun sawa. Bahasa yang sama di dalam agama ini ada. Tentang keadilan, tentang kemanusiaan, tentang nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai musyawarah, nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai cinta, nilai-nilai kasih. Yang sama inilah sama-sama kita angkat untuk membangun pada bangsa dan negara ini. Jangan diperdalam tentang perbedaan. Namanya juga berbeda, ya jelas berbeda. Islam dengan Kristen dan Katolik serta Yahudi, meskipun agama samawi, tidak bisa dipaksakan untuk sama. Orang Islam meyakini bahwa di hari raya Idul Korban yang disembelih yaitu siapa? Nabi Ismail. Ada di agama lain, Kristen atau Katolik, meyakini Nabi Ishak. Tapi kenyataannya dengan kuasa Allah dua-duanya tidak jadi disembelih. Ya kalau Islam memahami, mengimani bahwa Nabi Ismail, ya sudah. Kalau Kristen mengimani Nabi Ishak, ya sudah. Jangan dipaksakan sama. Kitab sucinya beda, nama agamanya juga beda. Makanya di dalam agama cinta ini sedikit menjauhi dialog tentang teologi. Kalau kita bicara dialog tentang teologi, tidak pernah ketemu. Karena agamanya juga berbeda. Yang kita dialogkan, yang kita diskusikan di agama cinta itu tentang kalimatun sawa. Bahasa yang universal yang ada pada masing-masing agama ini. Terus yang kedua, di agama cinta ini utamanya apa? Membangun silaturahmi. Bagaimana melalui silaturahmi lintas iman ini bisa kita share sebanyak mungkin, menjadikan masyarakat Indonesia ini yang belum tahu menjadi tahu, yang tahu bisa mengerti, yang mengerti bisa paham. Apa sih maksudnya daripada persaudaraan lintas iman ini? Banyak sekali di antara kelompok-kelompok sebelah atau yang tidak menyukai Indonesia ini bersatu. Mereka menggorengnya. Dianggap bahwa kita kelompok pluralisme. Kita tidak ada isme. Di agama cinta ini hanya komunitas. Komunitas lintas iman. Yang mencintai agamanya, tapi juga mencintai bangsa dan negaranya. Agama cinta ini adalah komunitas lintas iman yang mencintai Tuhannya dan juga mencintai semua makhluk ciptaan Tuhan. Yang mencintai Tuhan dan agamanya dan juga mencintai adat budaya bangsa dan negara kita. Agama cinta ini di atas dan untuk semua golongan. Tidak berafiliasi dengan partai apapun
ataupun kepentingan apapun. Sehingga di agama cinta ini tidak ada bapak angkat. Yang ada setiap kegiatan agama cinta mesti saweran. Alhamdulillah hari ini saweran dapat agak banyak. Ada 4 atau 5 orang masing-masing 100 ya. Jadi dapat 400 atau 500 ribu. Gus tinggal nambah 300 ribu kan. Sebab setiap webinar ini minim Gus keluarkan dana 800 ribu sampai 1 juta. Kalau ada yang nyumbang 500 atau 1 juta, lebih dari 1 juta, Gus kumpulkan. Untuk apa webinar yang akan datang? Tapi kalau ada kepentingan, apalagi titipan politik, tidak akan bisa Tuhan campur tangan pada acara webinar agama cinta ini. Agama cinta ini tidak ada satupun narasumber yang dibayar, yang dikasih honor. Hanya dulu pernah 1 kali hari Sumpah Pemuda yang mana kerjasama dengan pendeta siapa itu dari Sumatera Utara. Gus lupa namanya, nanti Gus ingat. Nah itu ditransfer sendiri narasumbernya. Alhamdulillah seumur-umur ya. Gus di webinar agama cinta ini dapat honor dari pendeta yang dari Sumatera Utara itu. Dari Bishop siapa itu, Mas Nurul lupa namanya itu. Mas Nurul juga dikasih itu kan gitu lah. Nah ini indahnya, semuanya kita kerjakan di sini dengan cinta. Karena cinta kepada kerukunan, cinta kepada kebinekaan, cinta kepada Pancasila. Capek, wah sangat capek. Kalau cinta itu setengah-setengah. Tetapi kalau ibadah kita hubbul waton, cinta kepada bangsa ini, dibarengi dengan cinta, maka capek menjadi tidak. Duri yang kita injak menjadi lunak. Batu kerikil yang kita injak menjadi kapas. Itulah kekuatan cinta. Tetapi kesemuanya ini perlu kita ketuk tularkan kepada regenerasi setelah kita. Maka dengan momen adanya peresmian terowongan silaturahmi nasional atau terowongan, kalau usulan daripada narasumber tadi, jangan hanya berpatok terowongan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, tapi terowongan silaturahmi antar umat beragama itu akan bisa diterima oleh semua kelompok dan semua pihak. Nah, di sini juga perlu kita adakan hari kerukunan antar umat beragama. Hari batik aja ada. Di narkoba ada. Banyak hari-hari yang ada di Indonesia. Sementara yang sangat kita anggap umat beragama ini tidak ada. Yang ada hanya internasional. Seperti disampaikan kalau nggak salah oleh pendeta Jimmy Sormen tadi. Yaitu hari kerukunan internasional sama hari apa? Hari toleransi internasional, tapi bukan nasional. Nah, bagaimana di hari nanti kerukunan antar umat beragama ini? Justru kita bisa menarik para wisatawan asing. Selama sepekan negara menganggarkan bagaimana agama Islam menampilkan adat budaya Islam. Keanekaragaman bentuk budaya yang digali di tanah air Indonesia seperti tari saman, ya, tari apa? Banyak ya dari Islam, ada hadrah, ada macam-macam. Begitu juga dari Hindu, ya. Apalagi Hindu Bali, ada tari macam-macam yang ada itu luar biasa. Dari Buddha, dari Konghucu, ya. Dan juga dari Katolik serta Kristen. Selama seminggu ini diadakan sepekan daripada pentas ya budaya 6 agama di Indonesia. Dan di hari ketujuhnya seperti kata penanya tadi ataupun yang memberikan tambahan yaitu Bang Ote Abadi. Di hari ketujuh ini bagaimana semua agama ini tampil. Dikemas begitu indah, begitu apik. Inilah Indonesia kita dengan 6 agama. Bisa rukun, bisa damai, bisa menampilkan
keindahan budaya agama masing-masing dari berbagai daerah. Dan ini apabila dikemas dan dipikirkan secara apik oleh kementerian terkait, baik itu Menteri Agama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga kementerian-kementerian, Gus yakin akan bisa mendatangkan devisa yang luar biasa. Orang-orang asing satu keuntungan bagi bangsa kita. Orang-orang asing akan datang ke Indonesia melihat budaya daripada agama-agama yang di Indonesia ini. Orang Hindu bisa melakukan budayanya di mana? Di Borobudur selama 1 hari, kan begitu. Orang Buddha, orang Hindu bisa di Bali ataupun di tempat begitu. Nah, pada hari ke-7-nya semuanya berkumpul di ibu kota melakukan apa? Hari kerukunan umat beragama ini dengan melakukan orasi dari masing-masing umat beragama. Orasi ujaran kebencian. Dogma harus kita balas dengan dogma. Ujaran kebencian harus kita balas dengan ujaran cinta dan kasih. Apabila kalian semua, khususnya yang hadir di webinar Agama Cinta ini, menganggap diri kalian orang baik, menganggap diri kalian orang cinta NKRI, cinta Pancasila, cinta Bhinneka Tunggal Ika, cinta kedamaian. Apabila diam saja, tidak mau bergerak untuk mengisi di media sosial ini, jangan salahkan. Apabila generasi kita kelak setiap melihat medsos yang ada adalah ujaran kebencian, adalah masih terbawa daripada politik-politik perpecahan. Setiap kita buka medsos yang ada, yang satu membicarakan Anies, kan begitu ya. Yang kelompok ini membicarakan Pak Jokowi. Kapan selesainya masalah politik pada bangsa ini? Dan apabila anak bangsa semuanya terciduk pemikirannya pada hal yang semacam ini, kapan membangunnya? Dan kapan majunya Indonesia ini kalau hanya seorang Jokowi sendiri tanpa dibarengi seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama membangun bangsa dan negaranya ini. Dan selanjutnya kami mohon bahwa kebetulan Gus selaku koordinator Agama Cinta, hanya Yarinul Jaros, hanya yang membunyikan lonceng, perlu dan pentingnya tentang adanya Hari Kerukunan Umat Beragama. Monggo silahkan teman-teman yang lebih punya kapasitas dan kapabilitas di dalam mewujudkan daripada Hari Kerukunan Umat Beragama ini, silahkan. Gus bukan siapa-siapa, bukan politisi. Gus tidak punya kepentingan apa-apa. Gus hanya kiai kampung, ustadz pinggiran, wong deso, yang cinta pada bangsa dan negara ini. Yang kepingin generasi setelah Gus bisa mewujudkan cita-cita luhur, goyah, tujuan utama daripada berdirinya bangsa ini, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara. Silakan. Tadi Sekretaris Agama Cinta Mas Nurul sudah membuat tanda tangan. Silakan di-share sebanyak mungkin dan bagaimana caranya agar Hari Kerukunan Umat Beragama ini bisa dapat terwujud. Mari, bukan tanggung jawab Gus selaku koordinator Agama Cinta saja, tapi tanggung jawab kita semuanya, ya, baik para narasumber khususnya dan juga para peserta webinar yang ada di sini. Apabila Hari Kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini bisa ada dan bisa diwujudkan setiap tahun. Di tengah Sahara Indonesia yang mulai pasca Pilkada Ahok sampai detik ini, seakan-akan bangsa ini terpecah dengan bahasa agama. Inilah oase untuk mewujudkannya. Semoga niat baik kita ada pada kehendak Tuhan
Dan apabila Tuhan berkehendak, tidak ada sesuatu yang sulit. Tetapi apabila tidak ada kehendak Tuhan, meskipun itu sudah dekat menjadi jauh, tetapi kalau ada kehendak Tuhan, meskipun yang menyampaikan adalah kiai-kiai, tokoh-tokoh agama, ya, yang keberadaannya bukan di partai politik, bukan menjadi elit daripada partai atau kekuasaan. Kalau ada campur tangan Tuhan, pasti hari kerukunan umat beragama ini dapat terwujud. Demikian dari kami, tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Apabila ada kelebihannya semata-mata datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan apabila ada kekurangan dan kehilafannya dari kami sendiri selaku hamba Allah yang dhaif. Dan apabila ada suara hilang, Pak Poltak Marbun, ya, bukan salahnya Gus itu, salahnya internet, ya. Dan juga narasumber yang dari Hindu, ya, dari Bali jauh-jauh ini tidak bisa masuk mungkin karena internet. Jangan salahkan Gus, ya. Terima kasih. Salam damai agama cinta, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup jelas ya Pak Pendeta Poltak, bukan salah dari agama cinta Pak ya. Dari sinyalnya mungkin ya Pak ya. Untuk selanjutnya, karena diawali dengan doa, maka alangkah baiknya ditutup pula webinar kita dengan doa yang tentunya akan diawali terlebih dahulu puisi penutup oleh Habib Jafar Shadiq. Pada Habib Jafar Shadiq, kami persilakan. Tes, masuk suara. Mantap, Bib. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada Pak Ote dan beberapa pendeta, romo, apapun agamanya. Yang belum kenal dengan saya, jangan kaget, jangan takut, di agama cinta ada Habib. Tidak semua habaib itu keras. Yang masuk penjara memang iya ada. Tapi saya satu marga dengan Habib Lutfi bin Yahya, yang mana beliau adalah sebagai penasehat presiden atau Watimpres, Dewan Penasehat Presiden. Jadi jangan takut dengan adanya saya di sini. Saya bukan Habib penyusup. Bahkan sebenarnya saya lebih suka dipanggil para narasumber yang kami hormati dan para peserta webinar. Izinkan saya menutup dengan membacakan sebuah puisi. Terowongan cinta. Wahai Syekh Nizami, penulis kisah Laila Majnun, mengapa tidak kau bubuhkan saja terowongan cinta antara Amrul Qais dan Laila? Mestinya kau tulis saja terowongan cinta dari rumah si gila menuju rumah Laila. Sebab cinta tak kenal kasta, suku, bangsa, dan agama. Wahai Walmiki, penulis kisah Mahabharata, mengapa kau tak bubuhkan saja ada terowongan cinta antara istana Pandawa dan Kurawa, agar perang dahsyat berubah menjadi pesta meriah pernikahan indah putra-putri dua keluarga. Wahai kita semua yang dalam kekinian dan kedisinian diberi pulsa hidup sementara, apakah rela hidup kita yang singkat hanya habis oleh perang tanding saling sikat, saling tendang? Mengapa kita tidak lelah terus saja saling menjajah? Bukankah taman cinta lebih indah dalam mengisi kiprah dan kisah?
Tutup buku-buku lama kisah sejarah yang saling meluka. Tutup saja. Mari bangun bersama kisah cinta nan membahana. Aku yang dari Istiqlal, engkau yang dari Katedral, berjumpa bersama dalam terowongan yang sama, terowongan cinta untuk sama-sama menyembah Sang Maha Cinta. Demikian puisinya, dan mari kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Ya Allah yang Maha Cinta, jadikanlah hari pembangunan terowongan antara Katedral dan Istiqlal menjadi hari lambang hari persahabatan, kisah cinta antar agama, agar kami bangsa Indonesia menjadi contoh bagi beragama secara dewasa. Duhai Sang Maha Cinta, jadikanlah hamba bangsa yang penuh cinta, mencintai Engkau, mencintai manifestasimu, sehingga bangsa kami penuh kedamaian, rahmatan lil alamin, baldatun thayyibatun, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Salam Pancasila, salam agama cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Jafar Shadiq yang telah membacakan puisinya dan juga telah memimpin doa penutup pada webinar kita mulai dari siang tadi sampai sore hari ini. Dan jangan lupa untuk ikut apa Bib? Nama karya bukunya Bib yang ada puisi-puisi Habib itu. My Idea apa itu Bib? Kemarin saya lihat. Masih di mute Bib. Belum kedengeran Bib suaranya. Di mute. Judul bukunya itu adalah Kisah Hidupku. Apa arti hidup? Judul bukunya Apa Arti Hidup. Ada puisi saya di situ dan beberapa buku-buku lain dimuat dalam ide kreatif community, salah satu anggota dari Agama Cinta. Nah, itu dia bagi para peserta, jangan lupa untuk membaca karya Habib Jafar Shadiq lainnya, dan mungkin nanti Habib boleh share linknya Bib untuk karya-karya Habib yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih pada para peserta semuanya yang telah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk sebagai follow up dari webinar kita, maka telah dibuat petisi, dimohon untuk menandatangani petisi tersebut agar apa yang kita harapkan ini bisa viral dan juga menjadi keinginan ataupun harapan bukan hanya dari komunitas Agama Cinta, tetapi harapan dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Adapun link petisi tersebut akan dikirimkan ke grup Agama Cinta 1, 2, dan juga 3. Dan bagi para peserta yang telah mengisi link absensi, silakan untuk cek di Facebook Sekjen Agama Cinta karena sertifikat telah di-upload di Facebook tersebut. Dan juga jangan lupa acara ini direkam dan juga di-upload di YouTube kita yaitu Agama Cinta Official. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe Agama Cinta Official. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Selamat sore. semuanya. Semuanya. Pamit dulu. Maaf lahir batin.